Mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3, kita belajar akan sidang jemaat yang kelima. Mulai ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, coba dibandingkan sedikit dengan yang di atasnya. Yang di atasnya itu kan sidang Jumat ke berapa? 4. Dibandingkan sedikit dengan yang 4 sajalah, ya kan? Kira-kira orang-orang yang di kelompok sidang Jumat kelima ini kemampuannya sama yang keempat bagus mana? Bagus keempat toh? Nah, tapi saudara tahu kedudukannya di mana? Dia turut memerintah yang keempat, betul? Yang kelima kedudukannya apa? Pengantin perempuan Yesus. Ayo, tinggi mana? Padahal kemampuannya tidak punya. Lihat, perhatikan. Tidak ada pekerjaanmu yang sempurna. Kamu dikatakan hidup padahal mati. Tidak bisa apa-apa ini orang, saudara. Tapi mengapa kok Tuhan malah pun kasih kedudukan yang begitu tinggi? Diberi pakaian putih, pengantin perempuan. Wah, saya sampai bingung. Tuhan berkata apa? Makanya pandangan penilaian manusia bukan penilaian Allah. Kalau hukum Taurat dinilai, itu satu penilaian, satu hukum untuk semua dinilai sama. Tapi sekarang hukum kasih dinilai menurut pribadi demi pribadi. Orang ini, kelompok ini, Tuhan berkata, dia dilahirkan begitu. Jadi sudah dilahirkan, ternyata tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bahkan di sini jelas dikatakan, tidak ada pekerjaannya, bilang berhasil, tidak ada. Umpamanya sekolah tidak berhasil, ngerjain sama apa kok gagal. Ini aku ini orang apa? Tidak bisa apa-apa kelihatannya. Ngerti, saudara? Tapi Tuhan menilai orang itu beda dengan orang yang punya kemampuan di sidang Jumat yang keempat. Dia merintah dengan tongkat besi. Wah, hebat toh? Hebat toh? Tapi bagaimanapun juga, coba saudara, seorang pembantu yang dikuasai rumah tangganya, semua berumah tangga. Seorang istri, seorang permaisuri, kerja apa?
Kerja apa? Tidak kerja apa-apa. Permaisuri ngerjain apa? Paling-paling cuma mendampingi raja. Loh, ngerti enggak? Lah orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa apa-apa, loh kok malah dipilih jadi permaisuri? Maka dari itu saudara harus perhatikan bahwa setiap orang sudah dilahirkan begitu, punya bawaan, punya kemampuan, punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi kalau saudara itu sudah dilahirkan tidak bisa apa-apa, jangan putus asa. Jangan kira, oh dia lebih baik daripada saya. Belum tentu. Nah, karena apa? Karena Tuhan tidak menuntut orang ini. Dia berkata apa? Oh, kamu jatuh dari kasihmu yang mula-mula. Kamu harus hati-hati. Kamu harus begini. Tidak. Dia cuma bilang apa? Dia cuma bilang apa? Jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Loh, cuma itu toh. Jadi maksudnya Tuhan akan datang tidak diduga. Satu. Kedua, saudara tidak akan tahu. Tapi saudara harus menyadari dan menerima bahwa kamu diciptakan begitu. Jangan bilang gini, ayo aku ciptakan gini. Kalau kamu gitu itu kan berarti kamu mencela yang menciptakan kamu. Betul enggak? Nah, saya pernah doa puasa 3 bulan itu ditanya Tuhan. Setelah 2 bulan kira-kira. Ditanya Tuhan begini. Yusa. Oh gitu. Apa Tuhan? Kamu kepingin kayak siapa? Kamu kepingin kayak siapa? Setelah baca Alkitab, bolak-balik kan habis ya toh. Terus kamu kepingin seperti apa? Kayak siapa? Dia bilang, aku kepingin seperti Yesus. Yang lain? Yang lain? Hamba Tuhan, kamu? Apanya? Ini jawabnya saya ini pinter. Apanya dikehendaki Tuhan? Kamu kepingin kayak apa? Wah, kayak Daud. Kamu? Nah, waktu itu saya ngomong gini. Tuhan, aku kepingin seperti Musa. Tuhan berkata, Musa enggak masuk Kanaan. Wah, rugi ya toh? Padahal salahnya sedikit. Padahal orang yang paling lembut. Nah, kayak siapa ya Tuhan? Kayak Daud. Daud jatuh dalam perzinahan. Salomo akhir hidupnya menyembah berhala. Wah, tak pikir satu-satunya Yesus. Betul tak? Aku seperti engkau. Kamu sanggup disalib? Wah, mati. Wah, payah. Tidak sanggup dah. Aduh. Nah, seperti siapa ya Tuhan? Kalau kamu gitu dulu, kamu itu berarti mencela aku yang ciptakan kamu. Kamu tahu enggak aku menciptakan kamu itu tidak ada nomor 2-nya. Modelmu kayak gitu loh, enggak ada. Seluruh dunia cuma satu kamu. Betul? Lah kok kamu minta kepingin jadi orang lain tuh gitu? Berarti kan kamu nyalain aku, kurang ajar enggak kamu? Kamu harus berkata, Tuhan aku mau jadi seperti yang engkau kehendaki dan ciptakan. Ya gini. Terima dengan ucapan syukur. Dengan adanya kelebihan maupun kekurangan. Nah, setelah Tuhan begitulah, lihat jemaat yang kelima, Tuhan bilang, dia bisa apa juga. Kerajinannya tidak ada, ketekunannya tidak ada, kemampuannya tidak ada.
Kenapa aku katakan kamu dikira hidup tapi mati? Kenapa? Dia frustrasi, dia menyesali apa yang ada di dalam diri dia. Loh, kalau nyeseli itu sebetulnya kasihan diri sendiri dah. Maka Tuhan berkata, jangan kasihan diri sendiri, karena itu jerat untuk kamu tidak bisa, menyebabkan kamu tidak bisa mencapai target. Sebab ukuran Tuhan bukan ukuran kamu. Kalau kamu menyadari bahwa kamu memang sudah diciptakan begitu, contohnya, kamu diciptakan cacat. Tapi kalau kamu menyadari, Tuhan bisa memakai kecacatanmu menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Ini contohnya. Seorang pengemis, saudara. Dia miskin luar biasa. Tidak punya apa-apa. Suatu saat dia dengar Injil, dia terima, dia percaya Yesus, dia berkata, oh ya, aku diciptakan begini, ya sudah, terima aja. Punyanya ini. Tugas dia cuma apa, saudara? Kalau ambil traktat, ngasihin orang, terus kemudian apa? Ambil sampah, dus-kardus dijual apa buat makan. Satu saat dia musim dingin, dia lihat ada orang miskin seperti dia kedinginan. Dia jatuh, kasihan, diambil, diselimuti sama dia. Akhirnya dia yang mati kedinginan. Lalu Tuhan berkata, dia ini martir, mati karena melakukan kehendak Tuhan. Dia kasih, nyatakan kasihnya, mati. Saudara tahu, kedudukannya dia lebih tinggi daripada hamba Tuhan yang di dunia luar biasa besarnya. Bayangin. Loh, Tuhan dia kerja apa? Dia enggak kerja apa-apa. Aku gitu baca Alkitab. Saya kaget, saya bilang, waduh, enggak bisa. Udah, jangan nilai orang lain. Tapi setiap orang punya jatah sendiri. Di dalam dunia, padahal kalau jatahmu itu kamu ucapkan syukur dan kamu nikmati dan kamu percaya dengan penuh pengucapan syukur, dan kamu hanya bisa melakukan bagian yang kamu bisa dengan segenap hati dan kekuatan, dan bahkan kami berani membayar nyawa, itu berharga besar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata ada satu orang yang dikasih satu, ada yang dikasih dua, ada yang dikasih 4, 3, ada yang 5. Sekarang kalau yang dikasih 5 dapat 4, sama orang yang dikasih 1 dapat 1, gede mana? Ayo, gede mana? Gede yang dapat 1, karena dia tidak beri 1, dapat untung 1. Yang diberi 5 dapat untung 4. Tidak ada 100%. 80%. Di hadapan Tuhan nanti kalah. Maka dari itu kalau saudara sekarang sudah mempunyai pikiran, ya Tuhan, mbak aku dikasih karunia kayak dia, mbak aku dikasih kayak dia, bertobat. Sebab kamu kerap kali lihat orang lain dan kepingin milik orang lain, betul? Hati-hati. Tuhan menyatakan di sini, aku tidak akan menghapus namamu. Perhatiin saudara, di dalam ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Loh, diakui saudara. Ini loh mempelaiku. Jadi saudara perhatikan, kalau kamu bertobat, namamu tercatat di kitab kehidupan enggak? Tercatat? Bisa dihapus enggak? Bisa loh ya. Ada pendeta ngajar,
sekali kamu tercatat, tidak dapat dihapus. Alkitab berkata dapat dihapus. Maka dari itu hati-hati supaya saudara menyadari seperti saudara dan saya itu, kamu sudah diciptakan begini ya, tidak apa-apa. Seperti saya contohnya, saya diciptakan punya sifat yang super jelek. Ya tidak apa-apa. Saya jujur di hadapan Tuhan. Saya bilang, memang jelek kok. Nah, makanya mau berbuat dosa juga ngomong, Tuhan aku ini tidak mau, tapi nah ini piye dagingnya kayak gini, super mata duitan. Piye dah Tuhan aku ini. Dan ada jalan keluar buat kamu. Bagaimana caranya? Setiap kamu terima uang, berhasil usaha dagang maupun dokter maupun kamu sekarang jadi hamba Tuhan, berdoa untuk siapa? Ayo. Kalau kamu begitu tidak terikat, hilang lama-lama hilang. Memang pertama kali susah saudara. Dapat duit, Tuhan bilang untuk sahabat Tuhan. Meskipun bilang ini untuk sahabat Tuhan, tapi hatinya kepengen enggak? Ya kepengen, ya piye wong dapat duit. Dia bilang Tuhan untuk siapa? Nah, Tuhan tuh lebih tahu. Tuhan bilang banyak ya. Nah, ngerti tak? Nah, jadi bukan untuk kamu. Nanti dapat lagi untuk siapa Tuhan? Masih ada kepingin sedikit. Lumayan toh. Jadi nanti. Aduh Tuhan, aku ini kerja kerja gratisan terus. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu siapa? Hambaku. Uangmu milik siapa? Milikku. Lah kok kamu yang ribut? Ya sudahlah. Saudara, kamu gak bisa nipu dia. Jadi kalau kamu masih punya sifat ingin, tamak, terus kikir, mbok sembunyi ke dasar muncul dhewe kok. Tek lihat jumlah gede kan mau tidak mau. Aduh. Gak bisa. Malah gitu, malah selalu kan suruh ngasih ke orang. Nah, gak bisa saudara pura-pura, ini milik saya. Suruh ngasih ke, tapi dok juru hatimu bilang, lumayan buat aku. Tak bakal, pasti dikasih Tuhan tidak bisa buat tipu, tetap disuruh nyalur ke. Nah, dan kamu dan saya pasti dipencet sampai 0 sen. Kalau belum 0 sen, kamu belum bisa melepaskan. Dan 0 sennya itu tidak sekali. Saya saudara tahu untuk ngilangin saya punya berapa? Setahun. Ya. Makan itu dari hari ke hari. Besok makan apa belum tahu. Anak 3, adik saya 2. Setahun. Bayangin saudara. Waduh, aku bilang Tuhan, engkau mau ngikis mata duitanku ini. Kamu tuh terlalu begini Tuhan. Mata duitan. Waduh, setahun sudah makan, namanya dokter loh. Nah, ya, namanya dokter saudara. Praktek itu setiap hari tanya istri saya. Anak-anak sama istri saya setiap hari pulang, saya ada pulang praktek itu sudah nunggu di luar. Selalu ngomong gini, Pak, dapat pasien Pak. Kadang-kadang bilang, dapat. Puji Tuhan. Duitnya Pak? Tidak ada. Oh, piye ta Pak? Besok satu saat saya sampai nangis saudara. Nangisnya gini. Anak saya tanya, Pak, besok makan apa? Sebab pagi-pagi itu istri saya tanya, yang besok itu cuma ada beras itu cuma buat pagi tok. Buat siang sore tidak ada. Belum lauknya. Beras tok. Itu cuma pagi. Dia dengar. Waktu itu umur 6 tahun. Makan pakai ikan asin sebentar terus dikirim sekolah. Saya turunkan dari skuter, tidak langsung masuk, tanya saya, Papa, nanti kalau nih pulang ada nasi Pak. Hancur. Sebagai seorang ayah, hancur hati saya. Anak umur 6 tahun cuma minta nanti kalau pulang dari sekolah jam 10 ada nasi Pak.
Bayangin, saudara. Hancur dah. Hancur saya. Saya bilang, terus aku doa gini, Tuhan, ada enggak? Ada. Sudah bilang ada. Enggak stop. Tanyaannya bilang, Papa hutang. Bayangin, saudara. Enggak. Papa jual pakaian. Bayangin. Enggak. Dari mana? Enggak tahu. Tapi Bapakmu di surga akan memberi makan kamu. Burung diberi makan, kamu pasti diberi. Oh ya, kalau begitu terima kasih. Lari, bayangin saudara. Saya sampai rumah, masuk kamar. Jangan ngomel, jangan ngomong, masuk kamar sembahyang. Tuhan, anakku tanya, nanti makan ada nasi. Tuhan jawab, Tuhan bilang, seperti kamu jawab anakmu, aku jawab kamu. Ada. Kalau dia sudah bilang ada, amin. Saya sudah tidak tanya dari mana, bagaimana. Amin. Saya bilang, wes. Aku bilang, wes, tenang aja. Saya bilang sama istri saya, ada. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Apakah ada? Jam 8:30 ada bel. Saudara tahu? Kiriman beras 30 kilo. Apa 20 kilo lupa saya. Beras rojo lele gede-gede dari Jepara. Saya di Bandung. Ibu saya orang Jepara. Dia bilang, anakku biar dokter. Nggak bakal ada beras gede ini kayak gini. Tak kirimi supaya tahu rasanya rojo lele Jepara itu enak kayak gini loh. Nggak tahu deh anaknya itu mangan aja hari demi hari. Ngerti saudara? Bapakmu itu lebih tahu. Sebelum hal ini kejadian hari ini, dia sudah kirim beras dari Jepara 4 hari sebelumnya. Sebab kalau hari itu lalu kirim hari itu ya tidak jadi toh saya kelaparan toh. Jadi dia sudah kirim 4 hari yang lalu. Tuhan tahu bahwa nanti tepat timingnya terima. Anak sekolah pulang jam 10 TK dia ada. Saudara tahu? Allahmu tidak pernah terlambat. Waktu saya terima bilang, wah Tuhan terima kasih beliau di situ. Mujizat dan kuasa Allah, kemuliaan Allah dinyatakan kalau kamu punya masalah dan kejepit. Kalau kamu tidak punya masalah dan terjepit, kamu tidak akan dapat kemuliaan Tuhan. Ngerti? Jadi percaya Tuhanmu sanggup menolong kamu dan timingnya dia tepat. Lalu istri saya bilang, wes puji Tuhan lumayan sudah ada nasi, yang penting 20 kilo ini lumayan berhari-hari. Saudara tahu, saya itu abonemen koran saya tidak mampu. Setahun. 1 tahun. Kalau anak mau bayar sekolah, sembayang anakku yang 6 tahun tak bilang, Pak bayar sekolah tanggal berapa nih? Tanggal 10. Sembayang. Jadi anak dari kecil itu sudah sembahyang, Tuhan minta duit buat bayar sekolah. Bayangin. Jam 9 ada bel nanti. KKE ngirim ayam kalasan dari Semarang. 2 biji. Waduh. Jadi dia pulang tak jemput itu bilang, Pak ada nasi. Bayangin. Saya bilang, ada. Makan pakai apa? Ikan goreng kalasan, ayam goreng. Puji Tuhan, kecil di motor siapa? Puji Tuhan, Tuhan baik. Itu dari kecil. Maka, saudara tahu, kalau saudara dan saya di dalam keadaan kejepit maupun dalam kau tidak punya kemampuan apa-apa, saudara mengucap syukur, saudara sadar ini proses pendidikan untuk mengikis karakter kita. Tuhan itu luar biasa. 1 tahun selesai, Tuhan bilang, lulus nak kamu. Tahun depan mulai cukup makan dan pakai. Setahun Tuhan bilang, lulus. Mulai bisa rekreasi. 1 tahun lagi lulus. Kamu bisa lebih menyimpan sekarang. Naik sampai sekarang naik terus pakai
sayap burung raja wali. Sebab burung raja wali bisa naik kalau ada badai. Tanpa ada badai, kamu tidak bisa naik. Nah, saya punya teman hamba Tuhan di Surabaya, Pak Samudi. Dia adalah seorang penginjil desa. ber-15 tahun jadi penginjil, rumahnya di Surabaya, penginjilannya ke desa. Saudara tahu, hidupnya pas-pasan. Pas-pasan terus, 15 tahun. Dia ngucap syukur. Loh, itu kan baik toh. Tapi konsepnya salah, saudara. Jadi tidak bisa naik. Konsepnya apa? Nerimo. Oh, ngucap syukur itu sama nerimo beda loh. Jadi gini, waktu saya datang, saya kenal dia, nginjil tinggal di rumah dia, lalu saya bilang, Pak Sam, kamu jadi hamba Tuhan sudah berapa? Sekarang umurnya 72. Kamu jadi hamba Tuhan sudah berapa? 15 tahun. Loh, kamu hidup di mana? Di Surabaya, kau penginjilanmu kemana? Ke desa. Loh, lah kok kamu hidupnya kok ngepres gini? Saya bilang. Saudara bilang apa dia? Loh, ngaku itu penginjil desa. Nah terus kolektornya itu cuma cepet. Nah, ngerti? Jadi punya konsep yang salah. Jadi dia bilang apa? Tugasku memang penginjil desa. Jadi wong di desa itu dapat kolektor cuma 100. Jadi aku ya makannya ya pas-pasan. Konsep yang salah. Padahal sudah baik, udah nerimo, ngucap syukur kan sudah baik loh. Tapi hanya punya kacamata dan konsep yang salah, menderita saudara. Ya menderita sekali sih, tidak cuma pas-pasan terus, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa saudara. Punya mobil saja, kayaknya starter tuh mau ngantar saya, tidak banyak pakai AC. Kalau nyetater tuh starternya rusak, tangannya dimasukin ke mesin, ditarik ya korok. Tanganmu ini, lo ini kue ngapain? Nyetater, lo nyetater kok tangannya melebu korok. Buk, mobil kok kayak gini aku bilang, piye wong penginjil langsung pada waktu di meja mangan ngomong gitu, Tuhan langsung ngomong, salah. Wah, aku langsung udah bilang tak gebrak, salah. Wah dia, apa ini yang salah? Konsep, cara berpikir salah. Nah kenyataannya loh. Lah justru kamu hidup dari kenyataan itu salah. Karena kamu tidak hidup dengan iman, tapi hidup dengan penglihatan. Loh, salah. Nah terus bagaimana? Gini, bapakmu di surga kaya enggak? Kaya. Kamu diutus oleh bapak menjadi hamba untuk pelayanan ke desa, ya? Tapi hidupmu kan di Surabaya, ke kota gede. Ya? Jadi kamu yang jadi berkat untuk desa atau desa yang jadi berkat untuk kamu? Kamu ditaruh di Surabaya. Berarti kamu butuh kehidupan yang layak lebih daripada desa, betul tak? Di desa 1.000 cukup, di sini 10.000, betul tak? Lah kamu yang harus jadi berkat buat sana. Jangan yang 1.000 mbok gotong buat 10.000, kamu sengsara. Oh, jadi aku ini selama 15 tahun ini salah mikir. Salah. Sekarang bertobat. Ya wis. Bertobat. Ayo sembahyang. Tuhan, aku selama ini bertobat, aku ditipu setan tiap kali ini. Amin. Bertobat. Terima kasih. Wes, aku besok pulang. Kamu mulai berubah. Saudara tahu, saya pulang. 3 hari kemudian dia telepon saya. Bilang apa? Tuhan luar biasa. Saya itu selama hidup belum pernah lihat uang 1 juta. Ada orang ngasih uang saya 1 juta. Sampai semalaman tak bisa tidur. Dia lihat ngumpulin 100.000 jadak punya, ini 1 juta sekaligus. Dia bilang luar biasa Tuhan. Hanya berubah konsep kok ternyata pintu surga dibuka bro begitu. Saudara tahu, saya 4 bulan kemudian mau ke Surabaya. Saya bilang, nanti saya pulang,
kamu pakai mobil baru. Seminggu kurang saya datang, dia telepon. Haleluya. Kenapa? Mobil baru sudah datang. Wah, beli 5.500.000 baru Grace Suzuki Carry. Dia bilang, wah, aku bilang, nah itu anak Tuhan yang luar biasa. Nah, jangan salah konsep, aku bilang. Nah, sekarang kalau kamu ke desa, bawa berkatnya. Wah gitu. Wah di desa-desa diberkati malah ndak jahil dimintai kolektor nih. Mas ngawur aku bilang. Jadi kalau ke sana wah bagi berkat saudara malah melimpah. Habis itu 4 bulan saya datang, wah dijemput sama dia pakai mobil baru. Wah bagus. Nah ini dong saya bilang, tapi tidak ada AC nih. Loh kamu kok enggak pasang AC sekalian? Loh lah dikasih duitnya pas gini oh. Digini sudah ban-ban kamsi ya. Wong dulu erek-erek sekarang ceret. Aku bilang lengkapi. Iya tidak Tuhan kasih toh. Ya. Saya khotbah 1 kali, khotbah das pulang bawa duit. Dikasih persembahan 400.000 saudara. Tuhan yang ngomong gini, kamu tadi kan suruh melengkapi mobil dia loh. Karena kamu naik mobil ini kepanasan toh. Iya. Ya kasih AC dong Tuhan. Iya, kamu berani ngomong mesti berani bayar. Aku ngomong kan buat dia. Kok aku ngomong kok aku bakal bayar. Lah sing ngomong siapa kowe toh? Aku ndak nyuruh kowe ngomong toh. Mateng kan. Berapa sih sama harganya AC? 400. Wah, ini loh dapat uang 400. Nuh, beli AC. Dia bilang, loh kok gue sing bayar? Lah aku sing ngomong kok. Puji Tuhan, kalau gitu ngomong terus. Saudara, Tuhan itu luar biasa, saudara. Sekarang umurnya 72 sudah tak pergi ke penginjilan ke desa, saudara. Udah sebulan 2 bulan tak pergi, kadang-kadang 3-4 bulan pergi sekali gitu, saudara tahu. Tiap bulan tiap hari diberkati Tuhan, tetap ngalir terus. Hanya berdoa, baca firman, mengucap syukur loh. Bab umurnya sudah 72 loh. Tapi saudara tahu jalan-jalannya Tuhan, aku mau jalan-jalan boleh bisa? Boleh, minta sama Tuhan. Jalan-jalan ini ke Holland, oh, suami istri, loh, luar biasa dah. Aku bilang Tuhan itu hebat. Yang penting kamu harus berjalan, kamu harus mengucap syukur dengan keberadaanmu. Jangan saudara merasa, aku tidak bisa apa-apa, sekolah tidak jadi, ini tidak jadi. Lawang anakku sekolah ya disuruh buang, di Delft suruh sekolah lulus master arsitek, Tuhan bilang, tidak usah kerja. Loh lah, mbok suruh sekolah 7 tahun, itu cuma tak proses, sekarang menginjil. Lah kalau menginjil kenapa tidak sekolah Alkitab? Nah, dalam 7 tahun kue tak proses itu lebih daripada sekolah Alkitab. Sudah, sana menginjil. Injil. Sekolah 7 tahun dok di Belanda ngapain? Barebar suruh gelari suruh nyentel ke buang. Dia bilang, lu kok nurun? Papai kan buang, dokternya aku ya kan buang saya ini loh. Pokoknya nurut Tuhan itu paling enak. Loh. Tidak bisa apa-apa, tapi jadi permaisuri mau enggak? Loh, ngerti enggak? Kerja punya kelebihan, wah bakal aku memerintah loh, bakal aku memerintah, wah dengan tongkat besi, wah. Saya ketemu permaisuri ini bi. Padahal di dalam dunia dia tahu, loh wong ini kan tidak bisa apa-apa. Aku dulu kerja setengah mati, dia kan tidak bisa apa-apa. Misalnya cuma doa, duduk, doa, duduk. Kok dia sekarang jadi permaisuri? Makanya ada satu gereja di mana pendetanya itu dipakai Tuhan. Nah, terus ada ibu bawa anaknya di depan. Ibunya itu jengkel, saudara. Kenapa? Pendetanya itu khotbah tidak selesai-selesai.
Maksudnya dia bawa anak itu anaknya sakit supaya didoain. Dah khotbah dah habis-habis anaknya mati. Anaknya mati di depan. Mati anaknya. Langsung dia teriak. Pendeta! Ini anakku mati, saya ini loh. Gara-gara gue khotbah dah barbar. Oh tak suruh doake, belum didoake wis ora khotbah raja selesai mati. Kaget dia. Mati. Ayo, bawa sini kalian. Ayo doa, semua doa. Doa Tuhan ini jangan dikasih mati tolong ini wah ribut saudara. Saudara tahu apa terjadi? Tuhan buat mujizat. Sok bangkit nangis sana. Bangkit puji Tuhan. Wah, bergembira seluruh jemaat. Pendeta ini bangga enggak? Nah, bangga. Terus pendeta ini tahu ada malaikat datang masuk ke gereja. Bawa mahkota, saudara. Wih, wah, malaikat yang lewat ke depan. Pikir dia, aku yang dapat. Mau dipasangin dari belakang, lewat. Loh kok lewat? Lewat jalan lagi sana. Pergi yang di pojok sana ada ibu-ibu tuwek sedang duduk diam nangis, ucap syukur. Mahkota diberikan ibu-ibu tua. Alkitab berkata apa? Lalu dia bilang, loh malaikat, kok dia sih dapat dong, dia ada apa-apa, ada pojok sana kok. Aku sih sembahyang jungkir balik kayak gini, anak ini sembuh. Dia berkata apa? Pendeta, kamu tahu yang dapat menggerakkan hati Tuhan sampai roh jiwa anak itu dikasih balik adalah ibu di tempat itu, bukan jemaatmu, bukan kamu, tapi ibu itu. Dia merasakan kehilangan anaknya, dia menangis minta belas kasihan untuk ibu ini karena anaknya meninggal. Dia pernah ngalami begitu kehilangan anak satu-satunya. Dia menangis kepada Tuhan untuk ibu itu. Hati Tuhan tidak tahan. Tuhan bikin kembali anak itu. Ngerti? Bukan jasamu, tapi karena ada seorang yang menggerakkan, getarkan hati Tuhan. Karena dia punya perasaan penderitaan seperti Yesus. Lihat saudara. Maka jangan merasa kecil hati. Kau diciptakan jadi apa? Jangan kecil hati. Dia sanggup mengubahkan segala perkara. Dan kamu harus jadi berkat untuk orang lain. Kuncinya di mana? Adalah 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau saudara dan saya Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, kita pun wajib mati untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau saudara mendoakan seseorang, seperti penderitaanmu, itu didengar Tuhan. Ngerti tak? Jadi gotong seperti Tuhan Yesus gotong dosa kamu, pasti didengar. Dan itu tidak bisa gini dalam mulut, itu sampai ke dalam jiwa dan roh. Kalau kamu sudah merasa gitu, sampai mesti jadi. Itu doa yang luar biasa, saudara. Maka dari itu kita mesti belajar. Sekarang masuk ya ke jemaat yang ke-6. Nah, supaya besok pagi jemaat yang ke-7, terus siangnya sudah bisa ngambil kesimpulan, sorenya bisa tanya.
Ayatnya 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi tidak dicuri tapi diambil orang lain. Jadi maksudnya itu kedudukan dikasihkan orang lain karena kamu tidak mau. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, kelompok ini saudara, dia sebetulnya tidak mempunyai kemampuan besar, tidak mempunyai kekuatan, dia mau, tapi kerap kali tidak mampu. Ngerti tidak? Mau tapi tidak mampu. Nah, ini beda lagi saudara. Nah, tetapi Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi yang diperlukan, dan orang ini luar biasanya begini. Dia percaya beriman, ya, percaya akan firman, menjadi pelaku firman, dan menantikan Tuhan. Artinya berdoa, tunggu waktunya Tuhan. Ya Tuhan ini tidak ngomong, ya sudah, tidak kerja, tidak lakuin. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia melakukan dia tidak mampu. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti dimampukan. Nah, ngerti tidak? Nah, kalau saudara dan saya di dalam kelompok seperti itu, nah, tugas saudara cuma apa? Menurut firman, menantikan Tuhan. Nah, nanti Tuhan yang melindungi kamu karena kamu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tidak punya kekuatan. Semua Tuhan. Ini adalah orang yang termasuk seperti yang saya katakan, Tuhan, aku sendiri tidak kuat, yang bisa kamu. Maka dari itu, daripada aku toh tidak bakal bisa, lebih baik paksa sajalah aku, supaya aku bisa genepi karena engkau. Aturan loh. Memang tidak enak, tapi weslah, daripada tidak mampu, lebih baik dipaksa jadi mampu. Nah, ngerti. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau kamu bisa bertahan sampai akhir itu, kamu akan jadi soko guru, dijadikan tiang-tiang pengajaran di dalam bait Allah, di dalam kerajaan surga, dan tidak keluar lagi. Jadi tidak keluar lagi saudara. Orang ini tuh selalu di dalam istananya Tuhan, tidak keluar lagi. Wah, ditinggalnya sampai Tuhan terus. Enak enggak? Enak. Ngerti? Ini Tuhan itu luar biasa sekali. Lihat, yang kelima sama 6.
Hampir sama enggak? Hampir sama. Jadi tidak banyak kerja, saudara. Tidak punya kemampuan apa-apa. Di dunia pun tidak bisa kaya raya, enggak. Kekuatanmu tidak seberapa. Tidak apa-apa. Tapi yang satu jadi permaisuri, yang satu jadi soko guru. Soko guru itu termasuk dewan pertimbangan. Itu bagaimana sahabat raja. Jadi tidak ada apa-apa, diajak rundingan. Luar biasa tak? Enak. Maka dari itu jangan menyesali kamu tidak bisa gini. Aku kok diciptakan gini, aku kok dilahirkan begini, aku kok dilahirkan kurang. Jangan sekali-kali nyalain Tuhan. Jangan sekali-kali seperti nabi-nabi yang lain. Saudara baca, Nabi Yeremia pernah mengutuki dia dilahirkan. Mengapa aku dilahirkan? Ayub pernah mengutuki dia dilahirkan. Itu melawan. Saya sendiri ngalami, saudara, menentang Tuhan. Saya juga pernah ngomong, aku tidak kepengen dilahirkan. Masa dilahirkan jadi kayak begini? Saya ngalami, saudara. Makanya itu saya diproses Tuhan begitu lama. Tapi kalau saudara sudah ngerti gini, bertobat, tidak usah ngalami. Makanya kalau kamu nanti kawin mau punya anak, anak itu harus benar-benar didoain. Dari dalam perut itu dijak ngomong. Dijak ngomong. Wong Alkitabiah. Yohanes di dalam perut Tuhan Yesus, di dalam perut Maria. Bayi sama bayi masih belum keluar aja. Bisa lonjak-lonjak, dadah-dadah di sana. Sing diloncat-loncat. Loh, saudara-saudara. Ibu Agung itu loh, istrinya Agung ngalami dewek. Anaknya dikandung, dia denger khotbah itu, sampai dia bilang capek, loncat-loncat terus anaknya. Tapi keluar peka, keluar hebat. Begitu. Tuhan itu sudah pendidikan itu sudah nula. Saudara dulu kan bapakmu udah doain gitu toh. Kan kamu jadi sudah gede. Kenal Tuhan sudah gede, betul tak? Jadi ya susahnya kayak gini nih. Kamu belum ngerti, betul enggak? Nah, kalau sekarang sudah ngerti, jiwa ini mesti diomongi terus dengan firman. Jiwa ini terus diomongi. Nah, kamu katakan, Yesus sudah berkata, aku sudah membuka, dada yang bisa nutup. Kalau aku nutup, tidak ada yang bisa membuka. Berarti dia kuasa penuh. Kamu pun tidak ada yang bisa menjamah kamu kalau Tuhan tidak kehendaki. Jadi tidak usah khawatir ribut-ribut di mana, santai aja. Rileks, asal kamu percaya kalau ada apa-apa pasti Tuhan kasih tahu. Mesti itu. Tuhan itu luar biasa. Asal kamu benar-benar. Nah, pada waktu saya masih kecil ribut-ribut, saudara. Zaman dulu kan perampokan itu kan pergantian pemerintahan kan bakar-bakaran. Nah, ini satu keluarga satu rumah. Sana dibakarin, sudah dibakarin. Dia doa, Tuhan aku nilarin dah. Sembayang, duduk sembayang. Wah, saat keluarga, istri, anak sembayang. Dengar sebelah sudah dibakar, saudara. Sudah dibakar. Apinya kan dengeran, panas kan. Sudah tinggal ini masa ini jalan ke tempat dia. Bakar sana, bakar sini, bakar. Dia doa. Tuhan bilang doa. Dia bilang, wes ambil keputusan sembahyang, mati bersama, pulang bersama, dipanggang bersama. Persis di muka dia, orang-orang malah teriak. Ini rumah tidak usah dibakar, apinya lebih gede daripada sebelah Sudan. Jadi orang-orang yang lihat tuh ini dikebakar tuh apinya jeluat di sekitar rumah ini tuh apinya lebih tinggi daripada rumahnya sehingga rumahnya tidak kelihatan. Yang kelihatan tuh api tok. Jadi dia bilang, ini sudah kebakar dengan sendirinya, apinya lebih gede dari sana. Siapa yang bakar ya tadi ya? Ayo sebelah sana dibakar. Dibakar api.
Laki dia dengar gitu sembahyang kan telinganya masih nguping. Kamu ya toh? Ayo, dek sembahyang mosok dak denger? Nguping dah. Nah, lalu dengar, ini apinya lebih gede. Sembayangnya tambah ngotot apa tambah kelang? Tambah ngotot. Wong pikire mati wis ayo. Waduh. Jadi sembayangnya orang malah ngantuk tambah kiat sebabnya bekal mesti sebentar lagi mati angus. Saudara tahu sampai tengah malam. Saking ngotote kabeh dak sama sepi semua, cuma dengar suara api klotak-kletak. Aduh, mati kita. Udah ayo sembahyang terus. Mati supaya disucikan, dikuduskan, mati masuk surga. Udah capek toh? Ya capek sembahyang dari sana kletek pada glek pisan yes. Saudara tahu? Tengah malam bangun semua. Loh, kita kok masih hidup? Ini kita di surga apa di sini? Keluar saudara. Habis sana sepon habis, gosong semua sana habis. Punya rumah dia tok. Orang yang lewat besok loh rumah ini kok ada kebakar. Loh kemarin apinya lebih gede kok daripada sebelah sana. Kok ini rumah kok berdiri? Loh luar biasa. Sampai orang-orang bilang, wah itu punya ilmu lebih hebat itu. Wong aku lihat sendiri api ini sampai di atas rumah kok. Wah itu orang luar biasa. Orang itu tidak diganggu bahkan dihormati karena apa? Takut. Karena punya ilmu luar biasa. Ya, ngerti saudara? Cara Tuhan menyelamatkan macam-macam. Tapi Tuhan bilang apa? Kuncinya di mana? Kalau kamu sayang nyawa, kamu kehilangan nyawa. Nah, keluarga ini sayang nyawa enggak? Dia cuma nurut suruh sembahyang. Mati ya wis. Nah, ya dah. Tapi dibuat Tuhan tambah tekun. Telinganya dengeri malah sing aneh-aneh sing menakutkan. Caranya Tuhan itu dorong, dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, tetapi bersama dengan Yesus aku akan menghindarkan, melepaskan kamu dari segala perkara. Jadi kalau kamu di sini itu kadang-kadang ingat saudara-saudaramu yang di rumah enggak? Ayo. Kuatir, kangen. Nah, hati-hati itu namanya belum sepenuh hati. Harus sepenuh hati. Wes, jangan dipikirin. Itu di rumah urusannya Tuhan, di sini urusan kamu sama Tuhan. Nah, nanti saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tapi yang penting itu adalah kamu adalah nurut saja. Apa yang Tuhan mau itu turutin. Nanti kamu akan melihat. Nah, karena masih ada jamnya sikat sekarang. Yang ketujuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Waduh, ini repot ini saudara. Karena ini ada rahasia yang besar, tapi jangan sampai kamu sembarangan. Jangan dibuat perdebatan dan saya akan ceritakan. Tuhan Yesus, Alkitab ditulis apa tadi? Inilah saksi, inilah ciptaan Tuhan yang mula-mula. Perhatiin. Nah. Inilah firman dari Amin. Jadi ini siapa? Inilah firman dari Amin. Siapa ini? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini? Allah sendiri. Betul. Ini adalah Yesus Kristus Tuhan.
Nah, yang nemuin Yohanes apa? Tuhan Yesus toh. Nah, jadi dia dari 1 sampai 7 pakai nama beda terus enggak? Ya, ngerti enggak? Pakai nama beda terus toh. Tapi yang ke-7 berarti inilah saksi yang utama dan benar dan permulaan ciptaan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu diciptakan Allah apa enggak? Ayo gue. Sementara ini pandanganmu tentang Allah itu bagaimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 apa 1? 3 apa 1? 3 tapi 3 nyatunya bagaimana? Ayo bayangkannya bagaimana? Ini hanya sampai sebatas kita ngerti. Tapi masih jauh daripada pengertian kita. Cuma sebatas kita ngerti, asal kita ngerti saja. Nah, Allah itu 1, betul? 1 dah? Nah, kok kamu bilang 3? Ada bilang, ya karena hikmat, pengetahuan kayak jadi di rumah jadi bapak, di perusahaan jadi direktur, terus di tempat lain jadi apa, gitu dah. Nah, tapi orangnya tetap 1. Nah, tapi Allah ini 1 apa 3? Wes, saya tak tanyai lagi, tak dorong lebih dekat. Kalau kamu nanti di surga, kamu lihat siapa? Tok. Bapaknya ada enggak? Enggak lihat. Roh Kudus ada enggak? Enggak lihat. Itu 3 tapi 1. Artinya gini, ini Bapak. Nah, untuk Bapak, saudara enggak bisa lihat wajahnya, tapi bentuknya itu saudara bisa lihat. Di surga pun bisa nanti. Tapi satu-satunya enggak bisa. Terus ini Bapak, ya toh? Bapak duduk itu yang berkilauan luar biasa. Nanti Tuhan Yesus itu keluar dari tubuhnya Bapak. Serut Yesus. Bapaknya tetap Bapak di sini. Dia bilang, anak jalan. Yesus sih keluar dari Bapak, plus keluar. Roh Kudus juga selesai. Tapi Bapak tetap punya kepribadian sendiri dan anak dengan Bapak 1. Kenapa kok diramakan 1? Kadang-kadang Tuhan Yesus itu jadi satu jadi 1. Cuma semua orang lihat cuma Bapak. Tapi kalau Tuhan Yesus mau menyatakan seperti supaya kamu bisa ketemu dia, ngobrol sama kamu, dia keluar. Roh Kudus juga begitu. Maka ditulis 7 roh Allah keliling. Tapi 1. Jadi kalau 7 itu bukan berarti lalu ini pergi, di sini tidak ada. Ada tetap. Demikian juga Tuhan Yesus pergi, tetap Tuhan Yesus adalah bagian dari Bapa. Nah, kenapa dinamakan 1? Karena dia dikatakan ciptaan yang mula-mula. Ada ayatnya enggak? Aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, itu ada kata-kata aku datang ke dunia dan aku keluar dari Bapa. Nah, itu kunci, cuma kata-kata itu di dalam seluruh Alkitab cuma ada 1 kata-kata. Aku keluar dari Bapa. Jadi dia sebetulnya 1. Nah, bagaimana diciptakan? Loh, kalau gitu Tuhan Yesus itu diciptakan. Ya. Saudara diciptakan enggak? Ya. Apa bedanya sama Tuhan Yesus? Apa? Sempurna. Lah bedanya apa sama penciptaan ini? Kalau kamu kan Tuhan itu ngambil tanah dibentuk, terus kemudian Tuhan berfirman. Kalau Yesus piye? Yesus ini tubuhnya Bapaknya ngambil tubuhnya dewek plus anak. Berarti bahannya Yesus itu sama dengan bahannya Bapaknya.
kalau kamu bahannya dari tanah. Nah, jadi dia berkata, aku Allah, karena dia memang Allah. Karena bahannya dia, segala-galanya dia sama dengan Bapa. Nah, kalau kamu bukan Allah, karena kamu memang bahannya bukan dari Allah, dari tanah. Ngerti enggak? Kalau Yesus itu bahannya segalanya Allah. Nah, contohnya kayak perkara kecil, amuba. Amuba itu kalau berkembang piye? Kan dari tubuhnya dia copot. Nah, jadi anak gitu. Nah, itu persis kayak contohnya supaya kamu bisa ngerti itu kayak gitu. Bapak ngambil dagingnya dewek jadi anak. Nah, ngerti tidak? Nah, makanya Tuhan Yesus itu adalah anak yang selalu bermain-main di pangkuan Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi setan itu sudah tahu bahwa Yesus itu siapa. Karena Bapak memang sudah punya anak, anak itu selalu main-main di pangkuannya Bapak. Nah, itu terdapat di mana? Di Amsal 8. Jadi saudara punya pandangan ngerti jelas sekarang, tapi jangan, ngerti tak? Jangan dibuat perbantahan. Jangan dibuat perbantahan, sebab apa? Sebab orang itu ngomong belum yang sebelum ini satu dianggapnya satu itu karena belum tahu detailnya, artinya belum pernah diterangkan sendiri sama Tuhan, jangan disalahkan. Ngerti tidak? Contohnya, tak kasih contoh. Kamu ini semua sudah dewasa toh? Lalu ada anak kecil TK, dia tanya sama kamu, aku dulu tuh keluar dari mana? Ayo kamu terangkannya biar. Dari perut mama, betul enggak? Bener enggak? Bener dah. Tapi kalau anak SMP, aku dulu keluar dari mana? Perut mama. Udah diketawai gue. Dari mana kamu? Dari rahim mama. Tapi rahim itu salurannya kemana? Ke tempat kemaluan. Bener? Tapi buat anak kecil gak bisa kamu terangkan bilang, kamu keluar dari ini loh tempat. Dia kebingungan mamanya. Iya tak? Karena anak kecil kan gak ngerti. Lah kecilnya segitu, kepalaku gede ini segini piye. Ngerti tak? Jadi kalau buat anak yang kecil, penerangannya juga sederhana. Kalau nanti sudah tambah dewasa, penerangannya lebih nyata. Demikian juga firman Tuhan. Tuhan kadang-kadang ngomong sama orang yang baru itu tidak seperti yang saya katakan ini. Saya diterangkan tentang hal penciptaan Tuhan Yesus dan keadaan Bapa, Putra dan Roh Kudus ini setelah saya membaca firman itu banyak sekali dan Tuhan bilang, kamu perhatiin setiap perkataan firman ayat Alkitab itu ada maknanya. Saya kaget, loh kalau gitu kok itu Tuhan Yesus, engkau itu diciptakan juga. Iya. Loh, lah selama ini aku pikir engkau itu satu, Bapa, Putra dan Roh. Tiga, satu. Tapi ya gak bisa ngerti, aku bilang itu. Ceritain saya, baru tahu. Oh, begitu. Iya. Ngerti tidak? Sehingga saudara nanti ketemunya bisa, yang kenapa kok kamu cuma bisa lihat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus pakai tulang dan daging seperti kamu. Dan sudah pernah di dalam dunia, jadi bisa dilihat oleh manusia. Itu, ngerti tidak? Nah itu penciptaannya Tuhan begitu. Nah, jadi jangan salah ngerti bahwa itu memang jadinya Tuhan Yesus itu begitu. Nah, lalu aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, jadi kalau saudara dan saya itu termasuk kategori orang ini, jadi orang yang kaya loh. Dia bilang, aku tidak butuh apa-apa. Hati-hati, orang kaya itu sebetulnya punya jatah yang luar biasa. Karena dari 7 kamu perhatiin, yang duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya itu cuma yang ke-7. Yang ke-4 kan turut merintah, tapi kan di bawahnya sebagai kepegawai. Ngerti tidak? Ini duduk di tahta menteri. Bayangin saudara. Ini lain lagi sama sahabat yang ke-6. Ke-6 itu sahabat saudara. Sahabat itu dewan pertimbangan. Jadi kalau ada apa-apa dikasih tahu, ditanya pendapatmu piye, menurut kamu piye gitu. Padahal sebetulnya Tuhan itu tidak pernah minta pendapat. Karena Dia yang maha kuasa, Dia tahu segala-galanya. Tapi karena Tuhan itu nanti itu di dalam dunia baru itu ada pemerintahan, ada kerajaan, sehingga Tuhan membutuhkan dewan pertimbangan. Sebab kadang-kadang nanti ada orang datang tidak ke Tuhan Yesus sendiri, ke tempat kamu. Nah, seperti sekarang ini di dunia, Tuhan Yesus kadang-kadang tidak kelihatan. Ya, saudara cari hamba-hamba Tuhan. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau ini yang Tuhan katakan ini, wah ini sih orang yang benar-benar sudah di tingkat seperti dia ini. Nah, 12 rasul itu raja muda menguasai 12 suku bangsa Israel. Raja muda. Maka dari itu saudara, kelompok ini saudara perhatikan. Dia punya emas, perak, punya kaya toh. Tapi Tuhan berkata apa? Beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa artinya? Tuhan berkata, beli. Berarti kamu harus bayar enggak? Bayar. Jadi bayarnya pakai apa? Pakai semua yang kamu punya yang utama. Jadi kalau kamu orang kaya, biasanya yang jadi ikatan apa? Duit. Ya dah? Terus apa lagi? Sombong. Orang kaya itu mesti duitnya banyak, ikatannya duit. Kedua, sombong. Ya dah? Nah, ketiga apa? Sayang dirinya dewek. Hati-hati. Makanya dia berkata, belilah emas yang sudah dimurnikan. Artinya mata duitannya itu lepasin, itu milik Tuhan. Bayar, buat membayar. Lalu apa? Kesombongannya, tunduk. Tundukkan diri. Karena semua adalah anugerahnya Yesus. Tanpa Yesus kamu tidak bisa dapat apa-apa. Lalu sayang diri. Sangkali diri. Sangkal diri. Nah, jadi apa yang kamu punya berikan. Itu
supaya kamu mendapatkan emas yang termurni, yang telah dimurnikan dalam api. Api kan panas, itu paling tidak enak, penderitaan, semua harus dikorbankan, ya. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Loh, pakaian putih kan tadi permaisuri itu, bayangin saudara, kedudukannya dia itu tinggi sekali. Jadi setingkat sama permaisurinya. Jadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa. Nah, lalu jangan lupa supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak Roh Kudus. Tanpa minyak Roh Kudus kamu tidak akan dapat melihat, karena perkara ini adalah perkara-perkara surgawi. Roh dijilmakan dalam dunia daging, itu matamu ini benar-benar dikuduskan. Matamu adalah matanya Roh Kudus. Cara melihat dunia, cara melihat orang, itu cara melihatnya Yesus, Tuhan. Makanya 7 roh Allah yang mengawasi dunia ini. Nah, ini minyak Roh Kudus yang mengoles matamu sehingga matamu bisa melihat cara Yesus melihat. Sebab tanpa Roh Kudus matamu tidak akan dapat melihat perkara-perkara yang Tuhan mau. Kalau itu kamu jaga, Tuhan berkata toh, orang yang aku kasih, aku tegur. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena Tuhan tahu selama kamu di dalam dunia itu gampang jatuh. Jadi setiap kali ditegur, setiap kali ditegur, setiap kali ditegur. Makanya setiap saat mesti bertobat. Cepat-cepat kalau ada rasa tidak sejahtera, nah itu emasnya itu sudah tidak pernah digosok. Ngerti tidak? Kusam, sadar. Emasnya kusam, tidak usah digosok, itu sadar, saudara. Berarti kamu kurang pengorbanan. Kurang pengorbanan. Mulai sayang, mulai sombong, mulai meremehkan, anggap enteng. Hati-hati. Tapi kalau engkau setiap saat waspada, terus waspada, saudara akan mendapatkan waktunya Tuhan datang, sabaslah engkau, bahagialah engkau. Mahkota duduk di tahta. Waduh, kayak apa ya? Saya aja tahu bahwa saya tidak punya jatah ke situ, tidak punya saya. Saya tidak punya. Saya tahu. Makanya sebetulnya kalau saudara nanti jalan dengan Tuhan, saudara akan tahu. Kamu punya tempat di mana itu tahu. Saya dari berapa puluh tahun saya sudah dikasih tahu, jatahmu itu cuma segini. Tahu. Jadi saya tahu, wah tertinggi itu, wah ini luar biasa. Tapi saya tahu, saya tidak kepengen. Aku kepengen malah salah. Karena apa? Itu kalau kamu kepengen jatah kayak gitu, padahal kamu tahu bahwa itu kamu tidak mampu, berarti kamu nyalain Tuhan. Nah ya dah, gerutu. Kok aku dikasih cuma jatah itu? Lu mau masuk jatah yang pertama aja sudah senengnya setengah mati yo. Wah sudah dapat itu tak. Waduh, untung Tuhan itu kok sayang gitu. Jadi perasaannya yang dapat 1, yang dapat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama. Semua penuh dengan penyembahan dan pengucapan syukur sama. Rasanya itu sama. Nah, yang tinggi pun tidak merasa gini, oh aku tinggi kue rendah. Tidak. Dia bilang, aku wong kaya gini kok sampai gini tuh tidak bisa. Ngerti aku. Ngerti tidak? Dan kuncinya di mana? Jubah kerendahan hati. Jadi kalau saudara dan saya mendapat diberi Tuhan jubah kerendahan hati, saudara akan bisa mencapai tingkat yang
target yang saudara tempati. Jadi jubah kerendahan hati itu luar biasa. Tidak mengkilap saudara, tapi sederhana. Tetapi itu yang Tuhan mau. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Pas jam 6. Jadi saudara, untuk besok kalau ada yang mau tanyaan lebih baik ditulis dulu, terus nanti dikumpulin. Ditulis, tidak usah pakai nama. Kalau pakai nama nanti ketahuan, malu. Jadi tidak usah pakai nama, jadi ditulis saja ya. Nah, nanti besok kita bisa tanya jawab, sebab tinggal besok toh. Tinggal besok. Harus biasanya sih Sabtu baru pulang saya. Ini Jumat bisa pulang. Tuhan luar biasa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu, di mana Engkau sudah memberikan kepada kami bagian-bagian yang Kau sudah tetapkan dan jatah yang Kau berikan. Tuhan, sementara ini kalau anak-anak-Mu belum mengerti dan sekarang sudah mengerti, biarlah mereka menyadari dan bertobat. Kita minta ampun saudara, sementara ini kami belum mengerti dan kami seolah-olah menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang tua, menyalahkan kelahiran-Mu, keberadaan-Mu, keadaan-Mu. Kau harus mengucap syukur dan percaya segala sesuatu yang ada di dalam dirimu, Tuhan punya rencana yang indah. Dan ucapkan syukur, kelemahan-Mu Tuhan punya jalan untuk mengatasi. Karena Dia jalan kebenaran dan hidup. Malam ini engkau pakai untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan beres-beres. Sebab saya sendiri tidak tahu apakah besok Tuhan mau memberi kamu apa. Di samping tanya jawab, tapi saya tidak tahu Tuhan mau memberi apa. Entah memberi karunia, entah memberi kamu kekuatan, entah memberi kasih, entah memberikan jalan keluar apa, tidak tahu saya. Tapi siapkan dirimu, sebab saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat kamu besok. Jadi acaranya besok saya sendiri belum tahu, apakah ada urapan, adakah pelepasan atau apa, tidak tahu saya. Yang penting adalah siapkan dirimu, beres-beres supaya kalau besok Tuhan datang membawa sesuatu, kamu tidak terlambat dan kamu bisa menerimanya. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu dan peringatanmu ini, supaya semuanya boleh diterima dengan penuh dan tidak ada yang kurang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.